Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Kali ini kita akan membahas perkembangan Islam di Nusantara Indonesia. Kembali ke masalah waktu masuknya dan perkembangan agama Islam di Nusantara Indonesia. Kalau diperhatikan, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera didirikan pada tahun 1275 Masehi. Dan menurut Profesor Haji Muhammad Yamin, Kerajaan Hindu Majapahit didirikan pada tahun 1294 Masehi. Maka terjadi selisih waktu 19 tahun. Kesultanan Samudra Pasai lebih awal berdiri daripada Kerajaan Hindu Majapahit. Dengan demikian, apakah dapat dibenarkan pendapat yang menyatakan agama Islam baru masuk ke Nusantara sesudah keruntuhan Kerajaan Hindu Majapahit 1478 Masehi? Nampaknya belum ada kesamaan paham antara apa yang dimaksud dengan saat agama Islam masuk dan saat perkembangan agama Islam. Padahal kedua hal tersebut jauh berbeda pengertiannya. Masuknya agama Islam adalah ketika agama Islam baru dikenal oleh bangsa Indonesia, dikenalkan oleh para niagawan Muslim pada saat melakukan transaksi niaga di pasar. Seperti halnya dengan awal masuknya agama Hindu atau Buddha, pada saat itu para penganut Hindu dan Buddha belum membangun kekuasaan politik atau kerajaan Hindu atau Buddha. Jadi, pada saat masyarakat Hindu dan Buddha telah membangun kerajaan Hindu atau Buddha, misalnya Kerajaan Hindu Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, dan umat Buddha membangun kekuasaan politik atau Kerajaan Buddha Sriwijaya. Saat tersebut disebut masa perkembangan, bukan saat masuknya kedua agama tersebut. Demikian pula apa yang dimaksud dengan masa perkembangan agama Islam adalah pada saat umat Islam telah membangun kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Misalnya Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi dan Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi. Perlu diakui adanya Raja Hindu melakukan konversi agama menjadi penganut Islam. Pada saat itu, sekaligus terjadi pembentukan kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Istilah kerajaan berubah pula menjadi kesultanan. Tidak lagi disebut raja melainkan sebagai sultan. Raja tersebut tidak kehilangan kekuasaannya dan tetap diakui oleh mayoritas rakyatnya sebagai sultan yang sah. Peristiwa ini menurut J.C. Van Leur terjadi karena political motif. Motif politik atau motivasi kekuasaan yang diwujudkan dengan konversi agama masuk ke Islam sebagai bukti atau pengakuan para raja saat itu bahwa Islam telah menjadi arus bawah yang kuat dan berpengaruh besar terhadap proses penyuburan tanah atau lapisan masyarakat bawah. Dampaknya membentuk pandangan para penguasa saat itu
untuk menyelamatkan diri dari bencana banjir imperialis barat, kecuali dengan berpihak kepada agamanya rakyat, yakni Islam. Dengan kata lain, dorongan konversinya bertolak dari motivasi mempertahankan kepentingan kekuasaannya. Hal ini terjadi akibat mayoritas rakyatnya telah menganut agama Islam terlebih dahulu daripada rajanya. Seperti telah dibicarakan sebelumnya, dampak dari ajaran agama Islam tidak mengenal adanya kasta. Oleh karena itu, Islam dinilai sebagai agama pembebas oleh rakyat. Terlepas dari sistem stratifikasi sosial berdasarkan keturunan atau darah yang didasarkan ajaran agama Hindu. Pada umumnya, untuk mempermudah menjawab pertanyaan, kapan agama Islam masuk pada suatu wilayah, Ambon, Irian Jaya atau Papua, dan pulau-pulau lainnya, para sejarawan sering menjawab pada saat rajanya masuk Islam. Padahal, Islam masuk jauh lebih awal di kalangan rakyat daripada saat rajanya masuk Islam. Tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya kekuasaan politik di luar Indonesia. Tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Timur Tengah, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah, serta Kesultanan Turki, diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu dan Buddha di India dan timbulnya kekuasaan politik Islam di India oleh Mongol atau Mogul. Kemudian timbulnya kerjasama antara Abbasiyah, Khalifah Hisham dengan Kaisar Xuanzong. Timbulnya kekuasaan politik Islam yang dibangun oleh Kaisar dinasti Genghis Khan. Besar pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan politik Kaisar Kubilai Khan dan Kaisar Ming di Cina yang berpihak kepada Islam. Selain itu, pengaruhnya menjadikan Yunan sebagai salah satu provinsi Cina dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan masjid di Peking atau Beijing atau di daerah luarnya yang semakin banyak. Pengaruhnya di Nusantara mendorong meluasnya kekuasaan politik Islam dan pertumbuhan masjid, pesantren, serta pasar di dalam dan luar Pulau Jawa. Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia, dapat kita baca dari berita wisata Ibnu Battuta yang berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai. Ibnu Battuta sebagai wisatawan Muslim Maroko pernah berkunjung ke Samudra Pasai pada 745 sampai dengan 746 Hijriah / 1345 Masehi, menjelaskan bahwa di Gujarat berkembang agama Islam dari mazhab Syiah, sedangkan di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Masalah perbedaan mazhab antara Samudra Pasai dengan Gujarat dijadikan koreksi oleh Profesor Dr. Buya Hamka terhadap teori Gujarat. Bila benar agama Islam berasal dari Gujarat seperti yang dituliskan oleh Profesor Dr. C. Snokhurgronye dan wilayah yang pertama menerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai, maka dapat dipastikan Samudra Pasai akan menganut mazhab Syiah. Namun kenyataannya tidak demikian. Menurut Ibnu Battuta, mazhab di Kesultanan Samudra Pasai berdasarkan keterangan Sultan Malikul Zahir dalam hal pandangan fikihnya menganut mazhab Syafi'i
bukan mazhab Syiah. Oleh karena itu, Profesor Dr. Buya Hamka menyatakan agama Islam bukan berasal dari Gujarat yang bermazhab Syiah, melainkan dibawa langsung oleh para wirausaha dari Makkah. Dijelaskan lebih lanjut perkembangan Islam di Indonesia bahwa dalam bidang fikih menganut mazhab Syafi'i. Ahlus Sunnah wal Jamaah dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Ibnu Battuta dan Profesor Dr. Buya Hamka, keduanya sebagai muslim yang sangat memerhatikan masalah perbedaan mazhab Syiah dan mazhab Syafi'i. Berdasarkan keterangan Ibnu Battuta, dalam seminar tersebut, Profesor Dr. Buya Hamka memperlihatkan kembali perbedaan fakta kedua mazhab tersebut. Fakta perbedaan mazhab Syafi'i di Samudra Pasai dan mazhab Syiah di Gujarat yang hidup pada abad ke-13 Masehi dijadikan alasan dasar penolakan Profesor Dr. Buya Hamka terhadap teori Profesor Dr. C. Snughurgronya yang menyatakan agama Islam yang masuk ke Nusantara Indonesia bermula dari Gujarat, India, dan waktunya pada abad ke-13 Masehi. Dengan sengaja, sejarawan Belanda pada masa pemerintah kolonial Belanda membuat periodisasi sejarah Indonesia memundurkan waktu masuknya agama Islam berada jauh di belakang atau sesudah keruntuhan kekuasaan politik Hindu atau kerajaan Hindu Majapahit. Dengan berdasarkan periodisasi itu, menjadikan Islam baru saja dibicarakan setelah kerajaan Hindu Majapahit runtuh pada tahun 1478 Masehi. Menarik untuk melihat catatan kaki, dengan berlandaskan pada filsafat sejarah idealisme Hegel, maka ditetapkan periodisasi sejarah Indonesia dibagi menjadi: pertama, zaman animisme dan dinamisme. 2. Zaman Hinduisme dan Buddhisme. 3. Zaman Islamisme. 4. Zaman Katolikisme dan Protestanisme. Bertolak dari periodisasi ini, Islam dituliskan sesudah kerajaan Hindu Majapahit mengalami keruntuhan pada abad ke-15 Masehi. Akibatnya, digambarkan Islam baru masuk dan dikenal oleh bangsa Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Diawali dengan berdirinya Kesultanan Demak dan dikuatkan dengan sejarah Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Padahal, abad ke-15 Masehi termasuk periode perkembangan Islam di Nusantara Indonesia, bukan periode masuknya agama Islam ke Nusantara Indonesia pada awal abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Kita lanjutkan. Tidak dijelaskan pula bahwa sejak abad ke-7 Masehi, agama Islam sudah mulai didakwahkan ajarannya oleh para wirausaha di Nusantara Indonesia. Ditambahkan runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit akibat serangan dari kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Panembahan Fatah. Mengapa demikian? N.A. Baloch menjawab, strategi pemerintah kolonial Belanda anti-Islam dan bermotivasi divide and rule atau pecah belah untuk dikuasai melalui salah satunya penulisan sejarah. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah Indonesia bertolak dari pandangan Hindu-sentrisme atau dari Nirlando-sentrisme, lebih mengutamakan sejarah Hindu-Buddha atau sejarah Belanda di Indonesia.
Islam yang dijadikan dasar gerakan perlawanan terhadap penjajahan Protestan Belanda dinegatifkan analisis sejarahnya. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya.